Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahmudin atau biasa dikenal dengan panggilan Mahfud MD, lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 1957. Beliau adalah tokoh dan publik figur yang akhir-akhir ini sering muncul di perbincangan nasional. Di dunia pemerintahan, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD adalah teladan pejabat publik yang orientasi pelayanannya selalu berpihak pada rakyat. Ia dikenal berani melawan korupsi dan mafia hukum, transparan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta konsisten menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Kesederhanaan dan integritas pribadinya mencerminkan pelayanan yang bersih, jujur, dan berorientasi untuk melindungi kepentingan rakyat serta menjaga martabat bangsa. Integritas seorang pejabat negara menjadi aspek paling penting. Mahfud MD yang pernah menjabat di DPR dikenal sebagai seorang yang sangat teliti dalam mengelola keuangan negara. Sikapnya yang tegas menolak gratifikasi telah menjadi teladan bagi banyak pihak. Ketika menjadi DPR, Mahfud MD sering mendapat fasilitas dari negara, namun terkadang menerima uang tambahan dari mitra kerja saat kunjungan kerja. Berbeda dengan lainnya, Mahfud selalu mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Sikap ini menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja. Ia menilai kepemimpinan profetik relevan diterapkan di Indonesia untuk mengatasi kondisi politik yang sering mempermainkan hukum. Mahfud menekan pentingnya penegakan hukum yang merupakan ciri kepemimpinan profetik. Sikap ini sudah ia tunjukkan saat menjabat Ketua MK. Mahfud MD juga sangat tegas tentang korupsi. Beliau menekan pentingnya penguatan KPK dan perlu ada pembersihan di pemerintahan. Beliau berkata bahwa koruptor tidak memiliki empati terhadap rakyat sehingga mereka tidak pantas dikasihani. Sikap tegas terhadap korupsi ini menjadi bukti akuntabilitas dari Mahfud MD. Mahfud MD memiliki perjalanan panjang di dunia hukum, politik, dan akademik. Ia telah memupuk fondasi kuat dalam bidang hukum sejak dini. Beliau merupakan lulusan sarjana hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain gelar sarjana hukum, ia juga meraih gelar sarjana sastra Arab dari Universitas Gadjah Mada, membuktikan intelektualitasnya melampaui batasan satu bidang. Ia juga memperoleh gelar magister ilmu politik dan gelar doktor ilmu hukum tata negara dari UGM, memantapkan otoritasnya dalam hukum dan politik. Pencapaian akademiknya tidak berhenti di situ. Beliau juga dinobatkan menjadi guru besar hukum tata negara di UII. Hal ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai seorang akademisi dan pemikir hukum yang berpengaruh. Kesuksesan akademiknya telah membuka jalan menuju posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dan politik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menko Polhukam, Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR RI, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM. Hal ini menunjukkan keahlian dan pengalaman yang luas dalam tata kelola negara. Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap serta perilaku harmonis, antara lain menghormati perbedaan. Ia dikenal akan kemampuan dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Membangun kerjasama. Ia memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Menghargai institusi. Ia memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap institusi negara dan selalu berusaha memperkuat lembaga-lembaga negara agar berfungsi dengan baik. Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap dan perilaku adaptif dalam track recordnya di pemerintahan. Beberapa nilai adaptif yang tercermin dalam diri beliau antara lain kemampuan beradaptasi. Ia dikenal akan kemampuan beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Inovatif. Ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Terbuka terhadap perubahan. Ia dikenal pula sebagai sosok yang mampu memanfaatkan perubahan tersebut dalam upaya meningkatkan kinerjanya dalam pemerintahan. Sebagai pejabat publik, sikap kolaboratif Mahfud MD bisa kita lihat dari kinerja beliau ketika menjabat di pemerintahan. Seperti halnya ketika beliau menjabat sebagai Menko Polhukam pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beliau sering berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk bekerja sama dalam menangani kasus-kasus hukum, keamanan, dan HAM. Beliau juga aktif mengajak masyarakat agar lebih berperan dalam mengawasi penegakan hukum. Tidak hanya menjalin kerjasama nasional saja, beliau juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk menjaga keamanan negara dan melindungi hak asasi manusia. Kesetiaannya kepada konstitusi dan negara tampak dari sikapnya yang konsisten menegakkan hukum meski terkadang berbeda pandangan dengan kekuasaan. Ia menunjukkan loyalitas bukan kepada individu atau partai, melainkan kepada prinsip demokrasi dan NKRI.